Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat.
Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, Nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini. Sungguh saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun ini. Dan saya percaya tidak hanya di tahun ini saja, bahkan di tahun-tahun berikutnya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Biarlah pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan iman percaya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama persiapkan hati kita. Hanya kepadamu
Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong di dalam hidup kami Tuhan. Penolong yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Bahkan pertolongan-Mu selalu ada datang tepat waktunya Tuhan, di saat kami membutuhkan-Mu Tuhan. Sungguh pada hari ini kami mau mempercayai Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari boleh semakin kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan pengharapan kami Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami hanya mau berseru Tuhan kepadamu Tuhan. Kami berseru karena kami percaya Engkaulah Tuhan penolong kami. Amin.
katakan amin. Mari umat percaya yang mau diberkati Tuhan, katakan amin. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup tinggalkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup tinggalkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau yang sanggup memberkati setiap kami. Yesus, sama-sama kita katakan. Sebab Allah sanggup tinggalkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan. Sebab Allah sanggup tinggalkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Dengan iman katakan. Alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hatiku tak
sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Biarlah pada hari ini Tuhan kami beroleh kekuatan yang baru melalui firman yang Engkau sampaikan Tuhan, melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan segenap hati kami mau menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali lagi beribadah secara online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Kami memasuki penghujung tahun ya Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh menyelesaikan tahun ini secara sempurna bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, kiranya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, firman Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, dan kami akan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka 1 Samuel 30. Saya akan membawakan firman Tuhan yang sederhana, mungkin saudara juga banyak mendengarkan daripada firman Tuhan ini, saudara sering membaca juga. Ini adalah satu peristiwa yang buat saya peristiwa yang begitu luar biasa terjadi dan begitu ada korelasinya dengan kehidupan kita di hari-hari ini. Dan hari-hari ini Tuhan banyak berbicara mengenai hal ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh musuh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiringnya sekalian kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa minggu ini Tuhan banyak berbicara tentang ayat ini kepada saya, saudara. Mungkin saudara juga banyak yang mendengar ayat ini, sudah sering mendengarkan ayat ini. Tetapi saya percaya ini ada sebuah cerita, sebuah kisah tentang Daud. Dan saya sungguh-sungguh percaya ada begitu banyak pesan moral yang begitu kuat untuk kita di hari-hari ini. Nah, kalau kita ngelihat selama 2 tahun ke belakang ini sampai hari ini, pandemi terjadi di mana-mana, saudara. Krisis boleh terjadi di mana-mana. Ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, finansial, hubungan, begitu banyak gejolak-gejolak yang boleh terjadi belakangan ini. Ya benar, di satu sisi ada anak-anak Tuhan yang diberkati. Mereka sungguh-sungguh menjadi berkat bagi korban-korban pandemi COVID, bagi mereka yang sedang mengalami kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang mengalami kekurangan finansial. Tetapi secara global semuanya itu sedang terganggu, saudara. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pada hari ini mendengarkan ibadah ini secara online, bergabung beribadah secara online. Saudara mengalami satu kesesakan, saudara mengalami satu krisis, saudara mengalami satu pergumulan yang gak habis-habisnya. Apa yang terjadi di dalam cerita ini, saudara? Itu pun yang dialami oleh Daud. Daud ketika dia kembali dari medan peperangan, dia disuruh pulang kembali kepada Akhis karena dia ditolak oleh raja-raja Filistin untuk ikut berperang. Ketika dia menghadap kepada rumahnya, kotanya Ziklag, apa yang dia lihat?
Dia sedang melihat kotanya terbakar habis. Istri dan anak-anak ditawan. Harta bendanya ludes. Setelah dia bertahun-tahun mengalami pengejaran dari Saul, dia mengabdi kepada Filistin. Apa yang terjadi lagi? Masalah lagi yang terjadi. Saudara tahu orang Amalek yang menyerbu kota Ziklag adalah orang yang begitu kejam, saudara. Saudara bisa bayangkan, posisi dia benar-benar terhimpit. Posisi dia benar-benar dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Mungkin ada di antara kita semua yang hari-hari ini selama pandemi engkau begitu berjuang dengan kesehatan, engkau begitu berjuang dengan keuangan, engkau mengalami satu masalah yang gak habis-habisnya seperti Daud. Satu masalah datang, masalah lain datang, masalah lain lagi timbul. Pada klimaksnya dia sedang menghadapi satu masalah yang gak habis pikir, saudara. Di mana rakyatnya, orang yang bersama-sama dengan dia, orang-orang yang dilatih oleh dia, orang-orang yang dari nothing to something, from zero to hero, mereka orang-orang yang begitu hebat. Mereka hendak merajam Daud karena mereka semua pedih hati, karena mereka semua merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Tetapi kita melihat di sini, Daud membalikkan keadaannya. Itu judul khotbah saya hari ini. Membalikkan keadaan. Saya percaya di penghujung tahun ini, saya pribadi juga sedang berdoa. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Untuk kita yang sedang bergumul, kita yang ada dalam kesesakan, kita yang sedang sakit. Biar Tuhan boleh membalikkan keadaan kita. Nah, dalam kisah ini ada respon yang diberikan oleh Daud yang begitu luar biasa. Sehingga dalam waktu yang singkat, hanya dalam beberapa hari, dari dia dalam keadaan yang terpuruk, dia bisa mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Bahkan dia diurapi sebagai raja. Yang pertama, saudara, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6b. Ini respon yang pertama yang begitu luar biasa, saudara. Poin-poin yang akan saya bagikan ini poin-poin yang sederhana, saudara. Tapi seringkali hal-hal yang dasar, hal-hal yang sederhana ini sudah dilupakan oleh banyak orang. Ayat yang ke-6b. Lihat, saudara. Saya akan baca dari 6a dulu ya. Dan Daud sangat terjepit. Saudara, Daud sangat terjepit, terhimpit, tersesak, saudara. Karena rakyat hendak mengatakan melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi lihat yang pertama kali Daud lakukan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seringkali kata-kata percaya kepada Tuhan belakangan ini, di era modern ini, itu hanya menjadi satu kata-kata hiasan. Percaya kepada Tuhan. Kalau dalam zaman perjanjian baru, percaya itu bisa dikategorikan dengan iman. Yang pertama kali ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang gak habis-habis, gak beres-beres, mari kita coba kaji ulang iman kita, saudara. Apakah kita masih memiliki iman? Apakah kita masih memiliki kata-kata percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman di dalam kekristenan itu bukan cuma sekedar self confidence, percaya diri. Enggak. Tetapi iman ini adalah sungguh-sungguh korelasinya dengan firman Tuhan. Begitu banyak orang menghadapi satu pergumulan, dia percaya, dia begitu kuat kepercayaannya, tapi bukan kepada Tuhan, melainkan kepada diri sendiri, melainkan kepada orang lain, melainkan kepada manusia, melainkan kepada posisinya, melainkan kepada pekerjaannya, jabatannya, dan hartanya, saudara. Ketika engkau menghadapi satu masalah finansial, engkau mau percaya kepada siapa? Kalau engkau percaya kepada gajimu, pendapatanmu, jelas itu tidak cukup, saudara. Belakangan ini bahkan banyak yang dipangkas, belakangan ini bahkan banyak yang dirumahkan dan di-PHK kan. Ketika engkau menghadapi satu sakit penyakit yang kritis, yang sudah di penghujung, saudara sudah mengalami satu keadaan yang terjepit, engkau percaya kepada siapa? Ketika engkau mendengarkan perkataan dokter, umurmu sudah gak lama lagi, engkau menangis, meratap,
Gak apa-apa saudara. Mereka pun semuanya menangis. Dikatakan mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis, saudara. Tetapi apakah engkau ingin mempercayai apa kata dokter ketika penyakit itu sudah ada melanda dalam kehidupanmu? Tetapi Daud di sini, dia sudah lama sekali mengabdi kepada Filistin yang menjadi musuh yang pernah dia tumpas, yaitu siapa? Goliat. Ketika dia mengalami pengejaran daripada Saul, dia mengalami satu keputusasaan yang pertama. Baru saja dia tidak membunuh Saul, tapi di satu sisi pikirannya mulai berubah, imannya mulai berubah. Dia gak percaya lagi kepada janji Tuhan. Dia berpikir seperti ini saudara, jangan-jangan satu saat nanti aku juga akan mati di tangan Saul. Baiklah aku mengabdikan diriku kepada Achis, raja orang Filistin itu. Dan dia diberikan tanah Gad yang ada di daerah Ziklag, saudara. Dia diberikan itu, dia mengabdi. Dulu dia berperang demi nama Tuhan, tapi dia sekarang dia berperang demi Raja Achis, demi menyenangkan musuhnya. Dia mulai kehilangan itu. Tetapi Daud adalah orang yang begitu luar biasa, saudara. Ketika dia menghadapi satu keadaan kondisi yang dianggap ini tidak mungkin tanganku lagi yang akan melakukannya. Sekalipun aku mampu, sekalipun aku punya prajurit yang begitu dahsyat, tetapi Daud berkata, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kepercayaan kita kepada Tuhan, atau kita bisa sebut iman. Iman kita itu menjadi iman yang bukan sembarangan. Ketika engkau menghadapi apapun, percaya kepada Tuhan. Respon yang pertama yang luar biasa adalah ketika engkau menghadapi satu keadaan yang mentok. Engkau gak uring-uringan, engkau gak khawatir, tetapi engkau percaya. Ingat saudara, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, di dalam Ibrani 11 ayat 1. Jadi dasar daripada orang Kristen itu adalah iman, percaya. Mari saudara, hari-hari ini kita kaji ulang saudara. Tuhan, apakah aku kurang percaya kepada Engkau ya Tuhan? Bahkan saya pribadi pun, saya pernah mengalami satu titik di mana Tuhan, gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Seringkali kita bisa kehilangan percaya kita, iman kita. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kembali melalui kisah ini saudara, supaya kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan-keadaan begitu sulit dengan perkenanan Tuhan. Saudara ingat, di dalam Ibrani 11 ayat 6 juga dikatakan seperti ini. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Jadi ketika engkau mencari perkenanan Tuhan, ketika engkau mau percaya dan mencari perkenanan Tuhan, bukan engkau melakukan A, B, C, dan D. Engkau melakukan persembahan, engkau berusaha menyenangkan Tuhan, engkau ini bukan saudara. Tetapi firman Tuhan sudah berkata, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Jadi di sini kita harus paham saudara, kita harus mempunyai iman yang begitu kuat, percaya yang serius kepada Tuhan, bukan percaya yang kepada yang main-main saudara, bukan percaya yang asal-asalan. Nah, iman itu mengajarkan tentang apa yang dikatakan Tuhan. Percaya apa yang dikatakan Tuhan. Jadi percayanya itu bukan cuma sekedar suatu saat saya pernah ngobrol sama teman, dia sedang ada masalah yang begitu berat, begitu kuat, begitu pelik lah pokoknya. Bro, gimana bro masalahmu bro? Ya begitulah. Terus kamu kelihatannya santai lah ya. Ya santai lah, saya kan percaya sama Tuhan. Oh ya, puji Tuhan ya. Terus saya tanya, bro, ayo dong ikut cool bro. Gak ada waktu bro, aku lagi bergumul. Oh gitu, ayo ke gereja yuk bro. Wah aku pakai nih untuk bekerja, karena ini belum selesai pergumulannya. Oke, kalau gitu gini bro, baca Alkitab ya setiap hari di rumah.
supaya kamu dikuatkan oleh firman Tuhan. Waduh, gak sempet bro, pagi-pagi aku sudah bangun, sudah ini, sudah itu, sampai malam begitu sibuk ngurusin anak apa segala macam. Kamu percaya masalah kamu ditolong? Aku percaya Tuhan pasti tolong. Itu namanya kepedean saudara, overconfidence. Tuhan tidak mengharapkan iman palsu seperti itu. Iman yang Tuhan inginkan adalah iman yang berdasarkan pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita memiliki iman kalau kita tidak mengkonversikan seluruh kehidupan kita dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita renungkan, dengan apa yang kita serap dari firman Tuhan. Jadi iman percaya itu berdasarkan firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, kita sungguh-sungguh memahami siapa pemilik kehidupan kita dan kepada siapa kita harus bersandar. Daud adalah orang yang hebat, orang yang dahsyat. Bahkan pada saat dia mengabdi kepada Akhis, orang Filistin itu, dia sendiri saja bisa menumpas orang-orang yang ada di hadapannya. Dia bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada. Sebetulnya dia mampu mengejar orang Amalek. Tetapi dia dalam keadaan yang begitu terdesak, psikologinya terganggu, anak istrinya sudah gak ada, diculik. Pasukannya juga mau menghimpit dia, melempari dia dengan batu, saudara. Tetapi yang dia lakukan adalah percaya. Sebetulnya dia adalah orang hebat, dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tetapi ini spesialnya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, secara singkat saudara, yang kedua saudara, yang pertama, kuatkan kepercayaanmu di hadapan Tuhan. Yang kedua di ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara, sikap yang kedua, respon yang kedua daripada Daud, dia datang ke hadirat Tuhan. Kalau kita hari-hari ini mendengar tentang datang kepada Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, wah basi banget, klasik. Ketika kita memiliki iman, itu satu paket dengan kita menghadap ke hadirat Tuhan. Ketika kita memiliki iman, percaya kepada firman-Nya, itu satu paket dengan doa. Gak bisa saudara hanya percaya kepada firman-Nya dan saudara tidak datang menghadap hadirat Tuhan. Tetapi Daud, dia berkata kepada Abiatar, bawa baju efod itu. Baju efod adalah baju untuk beribadah, untuk membawa persembahan pada zaman dulu. Begitu juga dengan kita. Hari-hari ini saudara, kalau ada orang datang kepada saudara, mungkin saudara pernah curhat sama orang, Pak, bro, aku lagi ada masalah nih, kayak gini, saudara cerita, wah pokoknya berat banget bro. Terus usaha lu apa bro? Aku bingung mau usaha apa. Udah usaha ini mentok. Ya terus dong, berjuang dong. Waduh bro, aku berdoa bro sama Tuhan. Aku sungguh-sungguh serius berdoa. Kalau ada kata-kata seperti ini saudara, jangan cuman berdoa doang, usaha dong. Saudara, hati-hati. Seringkali hal ini tuh bisa menjebak kita kalau kita gak tahu benar-benar nanti kelanjutan dari khotbah ini saudara akan mengerti. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, itu adalah bagian di mana kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh kita minta hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh kita menghadap Tuhan. Jadi saudara, bukannya berarti kita tidak usaha apa segala macam, enggak. Tetapi saudara harus datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, mari datang padaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, seringkali ketika kita menghadapi satu permasalahan, pikiran kita kacau, hati kita gak beres. Ketika kita tidak sering-sering datang ke dalam hadirat Tuhan, ini otak ngawur saudara, hati jadinya pahit. Mungkin kita pengen dendam sama manusia, tapi firman Tuhan berkata dosa. Kita pengen kepahitan sama orang, sama kondisi, tapi firman Tuhan berkata dosa. Akibatnya kita bisa pahit terhadap Tuhan. Kita bisa pahit, kita bisa apatis saudara.
Engkau sudah percaya kepada firman Tuhan. Aku sudah perkatakan firman-Mu Tuhan. Aku sudah yakin akan firman-Mu. Tapi kenapa Tuhan aku gak mendapatkan janji-Mu Tuhan? Ingat saudara, Allah kita adalah Allah yang menyukai sebuah hubungan. Ketika engkau memiliki satu hubungan yang erat, yang akrab, mungkin permasalahannya belum selesai. Tetapi pikiran kita, perasaan kita diperbaharui saudara. Kalau saudara ingin menangis di hadapan Tuhan, menangislah saudara. Curahkan semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, mari datang kepadaku. Jangan ragu, jangan malu ketika engkau menjadi pribadi yang cengeng di hadapan Tuhan. Engkau menangis, Tuhan, aku gak sanggup, aku gak kuat. Tapi aku tetap percaya kepada firman-Mu. Saudara, Mazmur Daud, di dalam Mazmur 51 ayat ke-9 dikatakan seperti ini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allahku. Ketika kita sudah percaya kepada firman Tuhan, mari datang kepada Tuhan, beribadah. Jangan malu kalau ada orang berkata doa terus, doa terus. Saudara, hari ini kita harus banyak berdoa, menghadap hadirat Tuhan. Saudara yang ada di rumah, beribadah secara online saudara. Allah tidak seperti manusia yang ketika kita curhat, kita bercerita tentang permasalahan kita, orang bisa memandang hina, orang bisa mengucilkan kita, orang bisa, nih orang ceritanya susah mulu, bikin bete aja. Kalau dengerin dia cerita pasti bergumul terus. Kalau dengerin dia cerita pasti susah terus. Tuhan kita gak seperti itu. Setiap hari kau datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka engkau akan diberikan kelegaan kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat segala deritamu, sufferingmu, kesusahanmu. Bahkan dia akan menggantikan air mata kita menjadi lembah yang penuh dengan mata air, saudara. Jadi di dalam hadirat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berseru. Mungkin Tuhan mengingatkan dalam diri kita, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ada langkah-langkah dan dosa yang terselip di situ. Saudara, ketika ada sesuatu yang tidak tepat di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya Tuhan, Tuhan itu Allah yang adil. Dia mengampuni segala dosa kita. Dia membebaskan kita daripada segala kejahatan kita, saudara. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Mungkin saat itu Tuhan mengingatkan kepada kita. Contohnya misalnya saya, ketika saya berdoa bergumul sama Tuhan, saya datang menghadap hadirat Tuhan. Kalau saya nggak berdoa, saya nggak tahu saya ini punya kesalahan apa. Kalau saya nggak datang menghadap hadirat Tuhan, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tetapi ketika saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau kan gak jauh Tuhan. Engkau kan ada dalam hidupku. Kok Engkau gak ngerti Tuhan? Tuhan mungkin hanya berkata, Richard, kamu punya kesalahan ini. Bukannya aku tidak berkenan itu. Tapi seringkali kesalahan-kesalahan ini menjadi wadah yang gak bagus nantinya. Menjadi dampak yang tidak bagus. Ketika engkau mengalami semuanya ini, percayalah itu bukan daripadaku. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan batu kepada mereka yang meminta roti. Tidak mungkin Tuhan memberikan ular yang beracun. Saudara, terus berdoa. Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Datang kepada Tuhan untuk berseru, saudara. Bukankah ada lagunya, saudara? Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saudara, datang ke hadirat Tuhan. Yang pertama, engkau harus punya iman yang terus kau koreksi Tuhan. Mungkin letaknya aku kurang percaya sama Tuhan.
Hari ini aku mau percaya Tuhan. Aku mau percaya kepada setiap janji-Mu. Aku percaya oleh bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Aku percaya Engkau Allah atas finansialku. Engkau yang kaya rela menjadi miskin, supaya aku yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, respon yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Daud, datang kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jangan, saudara. Datang kepada Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-8 dan ke-9. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan mereka dari para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang, 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. Dan sebagainya, saudara. Kalau kita baca terus sampai bawah, akhirnya Daud berhasil mengejar daripada musuh-musuhnya dan menumpas habis mereka, mengambil kembali harta kekayaannya, saudara. Respon yang begitu luar biasa yang ketiga, saudara. Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kuat untuk menghadapi hari-hari ini, saudara. Saudara, saya percaya segala sesuatu yang buruk itu bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari si jahat, saudara. Dengan apa kita bisa melawannya? Dengan rasa percaya kita kepada Tuhan. Iman yang berdasarkan firman Tuhan. Bukan hanya self-confidence, saudara. Respon yang kedua yang harus kita lakukan hari-hari ini, banyak kita lakukan hari-hari ini, adalah sikap yang terus datang ke hadirat Tuhan, saudara. Merindukan Tuhan, ingin berusaha terus. Tuhan, aku kangen sama Tuhan, aku rindu sama Tuhan, aku butuh Tuhan. Sikap yang ketiga, saudara, yang begitu penting, lakukan perintahnya. Saudara, kalau mendengarkan 3 sikap ini, mungkin kalau anak-anak muda berkata kayak gini, iya Pak, udah basi Pak, kayak gitu, udah sering dengar. Saudara, kata-kata ini belakangan ini sudah menjadi klise, saudara. Baiklah, hari ini kita belajar kembali. Mari, saudara, kita memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, saudara. Yang kedua, saudara suka datang ke hadirat Tuhan. Ketika engkau dalam permasalahan, jangan datang ke tempat lain. Jangan mengandalkan manusia. Jangan uring-uringan. Jangan pusing sendiri. Jangan dengar perkataan iblis dalam pikiran dan hatimu. Wah, gak mungkin lah. Gak mungkin hutang-hutangku beres. Udah deadline, udah harinya, udah apa segala macam. Wah, bakalan malu. Wah, bakalan ini. Gak mungkin penyakitku sembuh. Ketika engkau datang ke hadirat Tuhan, engkau percaya kepada firman-Nya, semuanya menjadi mungkin. Daud juga mengalami keadaan yang gak mungkin. Sering sekali dia menghadapi kata-kata tidak mungkin. Tetapi iman Daud kepada Allah-Nya luar biasa. Dan Daud adalah pribadi yang begitu mengandalkan Tuhan. Dia suka datang ke hadirat Tuhan. Yang terakhir, Daud melakukan perintahnya Tuhan. Tuhan, haruskah ku kejar dia atau enggak? Saudara, seringkali ketika kita menghadapi sebuah krisis, keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga salah satunya kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada yang khusus. Ketika Anda berdoa, Tuhan berbicara banyak tentang permasalahan itu. Tapi perintah Tuhan juga berbicara tentang firman Tuhan. Karena dalam Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, 3 hal ini begitu penting, saudara. Secara singkat kita membahas ini. Lakukan perintah Tuhan supaya engkau bertindak hati-hati. Mungkin kesalahan itu terjadi karena engkau sembrono. Mungkin kesalahan itu terjadi karena engkau asal-asalan.
Bukan bisnisnya yang salah, bukan usahanya yang salah, tapi mungkin langkah-langkahmu tidak hati-hati. Tetapi ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, kita akan bertindak hati-hati, saudara. Apalagi perintah Tuhan dikatakan seperti ini, hukum yang utama dan terutama, lakukan terus. Sekalipun engkau dalam permasalahan, pergumulan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Apalagi perintah Tuhan, amanat agung, lakukan terus. Lakukan terus, saudara. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Sebagai penutup, biarlah kita mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Kalau saudara membaca 1 Samuel 30 di ayat yang berikut-berikutnya, dalam beberapa hari ketika Daud mengalami kemenangan atas Amalek, setelah kotanya Ziklag dibakar habis dan dihancurkan, dia mengalami satu kondisi yang benar-benar terparah, terjepit dalam kehidupannya. Tapi beberapa hari kemudian Daud dilantik menjadi raja. Janji Tuhan yang dulu dia pernah dengar, hari itu dia mengalami kemenangan. Dan beberapa hari kemudian, dari orang yang tidak ada apa-apa dikejar-kejar oleh Saul, dia menjadi raja yang diurapi, raja yang terbesar sepanjang sejarah manusia selain Tuhan Yesus Kristus, karena memang dia adalah raja segala raja. Dia adalah rajanya Daud juga. Tetapi sepanjang sejarah manusia, kerajaan yang ada di muka bumi ini, Daud adalah raja yang terbesar, terhebat, the Almighty David. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, iman kami berkata, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau datang kepada kami untuk memberikan kehidupan yang dipenuhi oleh kelimpahan. Biarlah hati kami hari ini dilimpahi oleh damai sejahtera, dilimpahi oleh sukacita daripada Tuhan. Itu yang terpenting terlebih dahulu ya Bapa. Karena kami mau hidup di dalam ketenangan ya Tuhan, menghadapi badai ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami berdoa ya Bapa, setiap umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, yang mengalami kesesakan, hari ini dalam nama Yesus, mereka boleh membalikkan keadaan mereka ya Tuhan Yesus. Kami boleh melihat keadaannya berbalik arah ya Tuhan, dari kesesakan hingga menjadi satu kesukaan ya Tuhan Yesus, dari satu pergumulan sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah iman kami boleh dibangkitkan, iman kami boleh dipulihkan ya Tuhan Yesus. Rasa percaya kami kepada Engkau, kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus, boleh dipulihkan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, ketika kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Kami ingin serius ya Tuhan, suka beribadah ya Tuhan. Kami tidak mau menjauhkan diri kami daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Ketika kami datang ke hadirat Tuhan secara pribadi di kamar kami, ketika kami datang ke hadirat Tuhan secara bersama-sama ya Tuhan, di dalam komsel, di dalam doa puasa, di dalam ibadah raya, kami ingin sungguh-sungguh beribadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan ibadah yang sembarangan ya Tuhan, tapi ibadah yang sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan, bukan untuk mendapatkan kebenaran akan diri kami sendiri, tapi kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah penuntun dalam hidup kami. Firman-Mu adalah hidup, firman-Mu yang mengarahkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh melangkah dengan hati-hati, dan kami akan mengalami perjalanan yang berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terobosan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari siapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus, dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati.